Republik Indonesia mendatang. Hadirin sekalian, marilah kita sambut Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Soksi, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri, sekaligus meresmikan Rakernas Soksi 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suharliman, pendiri Soksi. Yang saya hormati Saudara Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Saudara Adi Komarudin, Ketua Dekinas Soksi, Saudara Yance, Ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat, Saudara Atun, Saudara Ali Hasan, pimpinan DPP Soksi seluruh Indonesia, para kader Soksi yang hadir di dalam ruangan ini. Pertama-tama saya ingin tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini untuk menghadiri puncak acara ulang tahun ke-52 di Soksi, sekaligus pembukaan rapat kerja nasional Soksi pada tahun 2012 dalam keadaan sehat walafiat. Saya mendengar dengan saksama yang disampaikan oleh Pak Suharliman tadi, baik mengenai satu konsep negara ke depan, mengenai time frame-nya yang 33 tahun, karena itu kita membuat satu blueprint Partai Golkar Pak Suharliman yang menuju 100 tahun Indonesia Merdeka. Seluruhnya bukan hanya Golkar, tapi seluruh ahli-ahli ikut sertakan. Insya Allah bulan Oktober Pak Suharliman, konsep menuju 100 tahun Indonesia Merdeka sudah dapat kita selesaikan. Yang ketiga adalah Pak Suharliman memberikan pesan-pesan moral. Salah satu pesan moralnya menyangkut orang-orang yang cantik. Misal, hanya jangan gitu. Saya mau kasih tahu Pak Hardiman, saya ini ketua umum istri. Ikatan suami takut istri. Karena itu, meskipun barangkali malu bagaimana, keberaniannya gak ada. Saudara-saudara sekalian, 52 tahun yang lalu, di dalam satu kancah kehidupan politik yang penuh dengan gejolak, penuh dengan hambatan dan tantangan saat itu, pemuda berumur 35 tahun, namanya Suharliman, pangkatnya pada waktu cuma mayor, tapi mendirikan satu organisasi karyawan swasta Indonesia. Soksi itu luar biasa. Saya bayangkan kalau Pak Abdul sekarang, seorang mayor menghadap ke presiden, mengatakan saya akan lawan Partai Komunis Indonesia. Umurnya 35 tahun, pangkatnya mayor, tidak ada presiden mendirikan Soksi untuk melawan PKI pada waktu itu. Pak Diman, hormat saya kepada Bapak, luar biasa. Tepuk tangan Bapak. Soksi dibuat untuk mempertahankan, mengamankan, mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsisten. Jadi anak umur 35 tahun, luar biasa. Orang 35 tahun sekarang ada presiden yang melawan gitu, itu kayak apa tuh hebatnya? Saudara-saudara sekalian, kelahiran Soksi tentu dilandasi oleh kesadaran, oleh suatu keyakinan yang tentu mendalam atas suatu keluhuran dan kebenaran pada cita-cita perjuangan dalam rangka mewujudkan satu masyarakat yang
Yang tidak lain adalah masyarakat yang sejahtera, welfare, sebagai pengamanan Indonesia, pengamalan Pancasila. Organisasi yang dijadikan Pak Habibie ini selama hidupnya yang 52 tahun telah terbukti secara konsisten konsisten menjaga dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang 45 serta negara kesatuan Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika. Habibie Ade mengatakan pluralisme yang didasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang di tengah kehidupan dinamika bangsa yang terus-menerus mengalami suatu perubahan. Satu proses pendewasaan dipastikan terus menempa agar Sofi akan menjadi lebih baik. Sofi saya harapkan dapat semakin berkilau Pak Ade, makin berkilau di bawah kepemimpinan Pak Ade kemarin ini. Tantangan buat ketua pimpinan dia makin berkilau menjadi emas murni untuk menghadapi tantangan ke depannya. Salah satu karya yang saya rasa paling monumental dalam perjalanan sejarah Sofi, apa itu? Lahirnya Partai Golkar. Sofi sebagai salah satu pendiri Partai Golkar. Oleh karenanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apabila tidak ada Sofi, maka kemungkinan besar Partai Golkar tidak lahir. Pak Sekda, Sofi itu Pak Sekda luar biasa. Saya harapkan Indonesia menjadi bangsa yang tidak saja maju perekonomiannya, tapi juga Indonesia yang sejahtera di dalam negara yang demokratis. Indonesia akan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain bagaimana mengembangkan perekonomian, mensejahterakan rakyat dan membangun demokrasi dengan masyarakat yang lebih dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menumbuhkan kembali nation and character building sebagai suatu hal fundamental, suatu hal yang dasar dan memperkuat kehidupan kebangsaan kita. Karena itu pembangunan nasional selayaknya ada pembangunan manusia. Manusia tidak saja dijadikan sebagai subjek pembangunan, pelaku pembangunan, tapi manusia harus kita jadikan juga objek pembangunan itu sendiri, tujuan pembangunan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, untuk mencapai itu hanya dapat dilakukan bila kita tetap bersandar pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, serta kemudian menegakkan pilar-pilar kebangsaan yang kita miliki. Untuk itulah maka Partai Golongan Karya seperti kita sampaikan tadi telah mengambil satu inisiatif untuk merumuskan sebuah visi pembangunan nasional untuk menjadi pedoman bagi pembangunan Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan 5 tahun ke depan, tapi lebih dari itu, visi pembangunan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Tadi Pak Abdul mengatakan tinggal 33 tahun, itu benar. Karena itu kita bervisi pembangunan yang tidak putus dengan tiap 5 tahun pergantian kepemimpinan. Partai Golkar telah merumuskan blueprint pembangunan nasional 2014-2045 sebagai fondasi pemimpinan Partai Golkar dalam membangun kemandirian bangsa menuju negara kesejahteraan yang pada akhirnya kita mampu duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang dihormati oleh seluruh bangsa di dunia. Tidak boleh lagi ada negara yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa Hindu, penghinaan bagi bangsa Indonesia. Sebagai salah satu organisasi karya dan kekayaan, Sofi dapat menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi, bukan tindakan dan gerakan demi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan partisipasi masyarakat secara holistik
seperti itu. Sofi akan lebih dapat memaksimalkan kemampuan yang itu berkarya, melaksanakan satu program-program nyata yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat belakangan ini. Karena karya nyata tersebut bagi Sofi merupakan penjabaran sasaran juang dari doktrin karyawanisme, yaitu mewujudkan tata kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya yang adil, makmur, material dan spiritual. Tahun 2012 Sofi dengan ini secara resmi saya buka. Tuhan.